kejadian mistis yang terjadi di panti asuhan itu. Panti asuhan ini tuh berada di daerah Bekasi, yang tepatnya gue nggak bisa sebutin di mana. Nah, tapi cerita pertama ini bukan dari anak yang tinggal di pantinya, tapi dari pengurus panti asuhannya. Sebutnya namanya Sasti. Dan kejadian ini baru terjadi beberapa tahun lalu lah. Dan pengurus panti ini yang lagi nginep itu selalu kayak patroli kasarannya lah, kayak ke kamar anak-anak terus ngecekin udah pada tidur apa belum. Di jam segitu, jam 11, ternyata anak-anak udah pada tidur. Jadi aman lah si Sasti ini. Karena Sasti belum bisa tidur, akhirnya dia keluar panti asuhan tuh, ke depan, ke pagar pantinya gitu. Kayak dia sebat dulu lah sama pas sapam yang emang selalu jagain area luar panti. Ngobrol-ngobrol sampai gak berasa udah jam 1 pagi. Akhirnya Sasti ngeberesin rokoknya terus masuk lagi tuh ke dalam panti asuhan buat istirahat dan tidur. Nah, lampu ruangan panti asuhan ini kalau malam tuh udah pasti dimatiin, Bi. Nah, pas Sasti masuk pantinya, dia lihat ternyata lampu ruang tamu panti itu hidup sendiri. Padahal dia inget banget sebelum keluar dia tuh matiin semua lampunya. Oh, karena dia yang shift juga di situ. Betul. Dia matiin gitu. Oh. Akhirnya dia ke tempat saklar lampu ruang tengah, abis itu dia matiin tuh lampunya. Nah, pas banget dia matiin lampu, tiba-tiba dari lorong ke arah ruang belakang panti itu tiba-tiba lampu hidup sendiri. Pas lampu ruang tengah hidup terus dimatiin, tiba-tiba dari sana hidup sendiri. Karena emang kamar dia harus lewatin lorong situ, akhirnya dia jalanlah ke sana buat sekalian mati lampu lorong belakangnya. Abis dia mati lampu lorong belakang itu, tiba-tiba sekarang yang hidup adalah lampu kamar dia yang hidup sendiri. Sasti udah rada merinding tuh di sini. Pas udah sampai kamar, dia nggak matiin tuh lampunya sengaja karena dia juga rada takut tuh. Dia sampai kamar, dia beres, abis itu udah deh dia duduk sambil baca buku tuh nunggu sampai ketiduran. Pas dia lagi baca buku dengan kondisi lampu kamar tuh lagi terang, tiba-tiba dengan sendirinya lampu itu hidup mati gitu, lebih kayak tek gitu. Dan Sasti tuh bisa ngeliat jelas banget di depan dia tuh ada saklar lampu. Nah, saklar lampunya itu naik turun sendiri. Jelas banget dia ngeliatnya gitu loh. Dan yang lebih ngerinya lagi, tiap si lampu kamarnya itu lagi mati dan kamarnya lagi gelap, dia tuh ngeliat dengan jelas banget ada sosok hitam berbulu dan matanya merah tuh lagi berdiri di sebelah saklar lampunya. Dan si sosok besar ini nih lagi ngeliatin Sasti. Aduh anjing. Jadi kayak Sasti tahu lah yang mainin lampunya itu adalah si sosok yang tinggi besar berbulu ini gitu loh. Dan dia cuma tidur di kasurnya sambil berdoa-doa. Tapi tiap si Sasti makin kenceng doanya, saklar lampu itu makin cepet gitu udah mati gitu.